Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, saya berdoa kita semua tetap kuat, kita semua tetap aman, kita semua makin bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang berapa banyak kali kita sudah sering dengar, bahkan ayat ini diulang-ulang setiap kali Natal, tapi kita pelajari lebih dalam lagi, Saya bacakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inti kekristenan kita yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain ada pada satu frase, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Paulus pernah berkata, upah dosa ialah maut. Kita tanpa kasih karunia tidak mungkin bisa diselamatkan. Dan sebelum kita bicara tentang begitu luar biasanya kasih karunia, kita bicara dulu dalam tanda kutip, kita bicara upah dosa dulu. Kita bicara tentang dosa dulu. Karena Adam yang pertama, dia jatuh ke dalam dosa. Dia melanggar perintah Tuhan, dia kemudian jatuh ke dalam dosa. Kita semua manusia menjadi berdosa. Apapun yang dilakukan manusia tidak bisa menggapai Allah, karena Allah itu maha kudus, sedangkan kita berdosa. Bahkan John Calvin pernah bilang, dosa itu membuat kita masuk ke dalam kerusakan total. Semua yang dipegang manusia, semua yang dilakukan manusia tanpa kasih karunia itu punya potensi dosa. Bahkan hal-hal yang baik pun tanpa Tuhan menjadi tidak baik. Pendidikan itu baik, tanpa terang kasih Kristus menjadi tidak baik. Kesehatan itu baik, tanpa kasih karunia Allah menjadi tidak baik. Apapun kita bisa sebutkan, entertainment itu baik, tapi tanpa kasih karunia Tuhan menjadi tidak baik. Jadi dosa itu begitu mengkorupsi setiap lini kehidupan kita. Dosa itu mengambil hal-hal yang terbaik yang seharusnya Tuhan sudah sediakan. Makanya Paulus ngomong, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa ialah maut. Tanpa kasih karunia, semuanya akan berujung kepada maut. Semuanya akan berujung kepada kematian. Makanya tadi saya bilang, bahkan yang baik pun tanpa kasih karunia menjadi tidak baik. Jadi kita tahu betapa merusakkannya dosa, betapa dosa mengkorupsi setiap lini kehidupan kita. Dan karena dosa, upah cengkraman dosa begitu luar biasa, tidak ada hal baik pun yang membuat kita bisa mencapai kasih karunia Allah. Tidak ada hal baik apapun yang manusia lakukan bisa mencapai kepada Tuhan. Karena ingat, Tuhan itu maha kudus. Tapi di sisi lain, Tuhan itu adalah maha kasih. Ini yang luar biasa. Makanya di Yohanes 3 ayat 16, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah. Dan berapa banyak kali juga sering kali kita sebagai orang Kristen, wah aku ini berharga makanya aku diselamatkan. Aku ini biji matanya Tuhan. Aku ini dipelihara oleh Tuhan karena aku begitu berharga. Tapi menurut pemahaman Alkitab, kita tidak berharga. Kita menjadi berharga. Bukan karena kita berharga, bukan karena ada keberhargaan di dalam diri kita. Kita berharga sesimpel karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah yang membuat kita menjadi berharga. Kasih Allah yang membuat kita menjadi utuh. Kasih Allah yang membuat kita menjadi penuh kembali. Kasih Allah yang menyatukan setiap gambar diri kita yang tercerai-berai, disatukan di dalam kasih karunia Allah. Sehingga saat kita tahu betapa besarnya kasih karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah, saat kita mengetahui itu dan dimanifestasikan lewat korban Kristus Yesus di atas kayu salib, kita akan menghargai kasih karunia Allah sedemikian rupa. Kita tahu Allah kita luar biasa, bahkan seperti yang tadi saya sempat sebutkan, kepingan-kepingan diri kita yang tercerai-berai disatukan oleh Tuhan, disatukan lagi oleh kasih karunia, kita menjadi utuh lagi, menjadi whole again, menjadi kembali ke kodrat kita yang seharusnya. Sehingga saat kita tahu kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, hendaknya hidup kita
dipenuhi dengan kesadaran akan kasih karunia Allah. Kesadaran seperti apa? Seperti yang sering Paulus katakan, dia akan mengasosiasikan dirinya dengan Kristus Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan di Galatia, lagi-lagi Paulus mengasosiasikan dirinya dengan kasih karunia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku ini hidup nih, tapi bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya percaya, saya kalau di ibadah orang-orang muda sering ngobrol dan saya berkata, karena kita sudah menerima kasih karunia Allah, masuklah ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan butuh kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, dunia pendidikan yang baik untuk kemajuan manusia, tanpa kasih karunia Allah tidak menjadi baik. Masuklah ke sana. Masuklah ke dalam dunia kesehatan, jadilah terang di sana. Masuklah ke dalam dunia entertainment, masuklah ke dalam dunia politik, masuklah ke dalam dunia sekuler. Supaya dunia yang baik, awalnya diciptakan Tuhan baik, menjadi utuh lagi karena ada terang Kristus di sana. Kita membawa misi untuk di bidang manapun kita berada, kita membawa pesan kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, saya berdoa kita semakin mengembrace, kita semakin dekat dengan kasih karunia. Kita ya sama seperti anak yang terhilang dipeluk oleh bapaknya. Dan biarlah Bapa yang memeluk kita, biarlah Sang Kasih Karunia itu memeluk kita, sehingga kita aman, kita secure dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengizinkan kami untuk kembali satu kali lagi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Engkau tanamkan di dalam jiwa dan roh kami dan akan bertumbuh berbuah lebat Tuhan. Biarlah kami masuk ke dalam bidang-bidang dunia yang sudah ada ini Tuhan dan menjadi terang di sana, dan bidang itu boleh diselamatkan Tuhan. Biarlah Engkau kirimkan orang-orang percaya, Engkau kirimkan anak-anak Tuhan ke dalam semua bidang yang ada Tuhan dan menjadi terang sehingga bidang itu diselamatkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa kasih karunia tidak ada yang baik. Bahkan yang baik pun tanpa kasih karunia menjadi tidak benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa supaya kami makin kuat, bertumbuh, memegang iman kami. Masalah boleh datang, badai boleh datang, tapi kami tetap memandang kepada Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.